Di sini bukan nabi yang ngajak, bukan ulama yang ngajak, tapi Tuhan kita langsung. Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali pada wabarakatuh. podcast Limau Band School edisi Ramadan 1442 Hijriah. Bersama saya Agus Zepriyatna selaku host yang ganteng dan kece. Asik. Ya, jangan lupa sebelum nonton ya, kalian di rumah klik like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar kalian dapat selalu ya update-update terkini dari podcast Limau Band School ya. Alhamdulillah ya, kali ini kita kembali hadir ya dalam bincang-bincang menjelang buka puasa. Kali ini bersama saya sudah ada ya Ustadz yang ganteng, Masya Allah. Itu kacamata beli di mana Ustadz? Masya Allah, di Blok M. Blok M. Peci di Majestic kayaknya tuh. Iya, Ya, jadi deketan aja. deketan aja. Iya. Ya, perkenalkan bersama Ustadz Kastoni Rais SPDI. Ya, selaku guru Ismuba SMP Muhammadiyah 9 benar Jakarta. sekali. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz Agus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Masya Allah. Kesini naik apa Ustadz? Naik motor. Naik motor. Kirain Iya. naik busway Ustadz. Oh, enggak. Enggak. Males ah. Males ya? Kita menikmati pemandangan aja. Masya Allah. Beliau ini tinggal di Bekasi loh. Masalah jauh ya, Ustadz Masya Agus. Allah, jauh banget ya. Baik, sebelum kita mulai, kembali lagi saya ingatkan untuk klik like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi supaya tidak lupa update podcast Limau Band School menjelang berbuka puasa. Oke, ya. Untuk kali ini kita akan membahas tema tentang Ramadan, momentum untuk bertaubat. Masya Allah, ini dahsyat sekali Ustadz nih. Ramadan Sangat itu dahsyat memang sekali. banyak keutamaan-keutamaannya Ustadz. Pasti. Keutamaannya, terutama ampunan Allah itu terbuka ya Ustadz. Terbuka, Nah, sangat itu bagaimana terbuka. sih Ustadz makna taubatnya itu Ustadz di bulan Ramadan ini? Pada Ustadz gimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah, assalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ya, kepada Ustadz Agus. Ya, tadi yang bertanya tentang bagaimana bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain juga dikenal dengan bulan yang namanya Syahrul Syiyam, Syahrul Sabar, Syahrul Jihad, dan juga ada Syahrul Quran. Masya Allah. Tetapi ada juga yang dinamakan Syahrul Taubat. Taubat. Iya. Yang dimana yang dinamakan ini Syahrul Taubat, yaitu bulan yang dimana menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masya Begitu Allah. Ustadz Agus. Jadi yang dinamakan bulan Ramadan ini adalah Syahrul Taubat ini, Allah mengajak kita untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan oleh Allah di firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ilal maghfirati mir rabbikum. Maka segeralah kamu menuju ampunanku. Itu kata Allah. Jadi kita disuruh sama Allah untuk menuju ampunan Dia, gitu. Dengan kita yang sudah 11 bulan itu kita memupuk dosa mungkin ya. Dengan kita bermaksiat, dengan kita mengerjakan keburukan, kejelekan kepada orang lain, kita gibah dan segala macam. Di bulan inilah kita sama-sama untuk menuju yang namanya taubat. Berarti itu Allah ngajak kita. Allah ya, ngajak kita. Gitu. iya. Jadi sangat luar biasa sekali. Masya Allah. Di sini bukan nabi yang ngajak, bukan ulama yang ngajak, tapi Tuhan kita langsung. Iya. Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustadz Agus. Iya. Juga di sini Allah juga sama mengajak kita dengan sama-sama kita memenuhi panggilan Allah dengan berpuasa
di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan. Iya. Nah ini berarti kalau kita berpuasa kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, itu apakah termasuk dengan taubat kita, Ustaz? Karena kan kita tahu sendiri bahwa kita berpuasa, kemudian kita sholat malam, itu kan berarti menghapus dosa-dosa, Ustaz. Pasti. Karena yang dinamakan bulan taubat ini atau bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa bagi seluruh umat Islam, yang dimana di dalam suatu hadis itu bahwa pintu surga itu dibuka, Pak Gus. Pintu neraka malah ditutup. Setan-setan itu dibelenggu, ya, nggak bisa ngegodain kita. Ya, mungkin hanya setan-setan yang di dalam ada diri kita ya. Mungkin kalau setan-setan yang di neraka itu nggak bisa lari itu, nggak bisa sebebas seperti bulan-bulan yang lain. Tetapi dia malah dibelenggu sama Allah untuk kita sebagai umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, kita dituju untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Seperti padahal sudah jelas ya Saudara, kita di bulan puasa itu kita diminta untuk beribadah kepada Allah, berpuasa, sholat, sodakoh gitu ya. Tapi di jalanan masih ada tuh satu yang tidak berpuasa. Apakah itu kan padahal setan udah dibelenggu satu. Apakah dia itu setan-setan itu? Nah, itu yang dinamakan yang tadi saya bilang. Ada setan itu yang berbentuk goib, ada setan itu yang berbentuk nyata. Oh, yang ternyata yang nyatanya itu banyak orang-orang yang gak berpuasa. Nah, itu yang dimaksud setan yang tidak dibelenggu. Manusia yang berbentuk setan. Gitu. Padahal sayang banget saya kembali lagi ke tema ya, bertaubat di bulan puasa itu Masya Allah ya. Padahal bulan puasa adalah bulan penuh ampunan. Iya, jadi bulan puasa ini adalah bulan yang dimana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Marilah kita sama-sama ya Ustadz Agus, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddamat min dzambi. Ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh rasa harap, nah itu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, puasa yang akan datang atau dosa-dosa yang telah lalu itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat rugi ya Pak Agus. Sangat rugi orang-orang yang cuma berpuasa itu hanya menahan lapar doang, hanya malas-malasan puasa, aduh ngantuk, aduh capek, sayang itu. Sayang sekali. Makanya apalagi buat teman-teman peserta didik ya. Iya. Pas sahur main game doang sampai buka puasa. Rugi berarti rugi. Makanya kalau ada kegiatan di sekolah itu, kegiatan Ramadan, peserta didik itu harus mengikutinya. Jadi jangan sampai cuman males-malesan tidur doang, nanti cuman dapatnya rasa lapar dan haus doang. Rugi sekali. Momentum ya Ustadz ya. Kita menghapus dosa-dosa kita sebulan 11 bulan ya Ustadz ya. 11 bulan yang kita sudah lakukan maksiat. Di sini kita digodok ya, digembleng habis gitu ya. Agar dosa-dosa kita tuh terhapuskan ya. Sehingga kita kembali bersih lagi gitu ya. Betul sekali Ustadz Agus. Di sini juga ada di suatu hadis yang artinya orang yang bertaubat dari dosa orang yang tidak mempunyai dosa. Jadi diibaratkan orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Gitu. Jadi kita bertaubat itu harus dengan taubatan yang nasuha, ya. Taubatan yang sesungguh-sungguhnya taubat, ya. Taubatan yang begitu dengan dekat, bahwa Allah itu dekat kepada kita, bahwa Allah itu melihat segala apapun amalan kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, Pak Agus. Gitu. Jadi jangan mengharapkan atau jangan merasa bahwa Allah itu jauh dengan kita. Jadi jangan merasa bahwa Allah itu tidak melihat kita. Kita sholat malam, kita dari sahur deh Pak Agus. Kita sahur, terus kita puasa tuh selama seharian tuh ya. Kita hanya kerjaannya main game doang. Merasa itu Allah tidak melihat kita, ini itu cuma sia-sia. Maka dari itu kita hadirkan Allah itu ada di dalam hati kita, supaya ketika kita beribadah, melakukan kita kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan ini, kita mengharapkan yang tadi kan, mengharap
Allah itu akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin amin insyaallah Ustaz ya. Nah, bicara taubat nih Ustaz ya. Kebanyakan orang ente cuma tobat sambel Iya, gitu kan banyak di awal sekali. doang gitu ya. Iya. Nah, itu bagaimana Cat menyikapi ada yang tobat sambelnya? Hari ini taat, besok maksiat. Hari ini taat, besok maksiat. Ya, kayak gitu tuh. Biasanya abis Ramadan ini kan biasanya banyak udah maksiat-maksiat Iya, seliweran berjalan di mana lagi. gitu. Bagaimana menyikapinya agar kita selalu konsisten gitu di Iya. tobat kita ya. Iya, makanya kita harus hadirkan Allah di dalam diri kita dulu. Oh, iya. Karena di bulan Ramadan ini, di mana semua umat manusia, semua umat Islam itu berbondong-bondong untuk menuju kebaikan, untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita udah istiqomah, kita selalu berbuat baik di bulan suci Ramadan ini, nantinya akan terus kita akan berlanjut di bulan selanjutnya, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, sampai bertemu lagi di bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu lagi. Nah, kalau kita sudah hadirkan Allah di hati kita, di pikiran kita, di setiap langkah kita, sudah pasti orang itu tidak akan mengulangi kemaksiatan lagi. Sudah pasti orang itu tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahannya lagi. Begitu Ustadz Agus. Iya, baik Ustadz. Bicara tobat memang tidak cukup ya Ustadz ya sampai di sini karena memang Sangat banyak sekali ya Iya. hal-hal yang ingin kita bicarakan. Iya. Namun juga memang waktunya Ustadz ya. Mungkin Iya. Ustadz bisa berikan kesimpulan dari atau tambahan Ustadz atau masukan untuk teman-teman kita yang sedang menyaksikan di YouTube ini. Iya, mungkin sedikit kesimpulan dari saya Ustadz Agus. Jadi seperti surat Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Masya Allah. Gitu. Jadi Allah itu sangat mencintai ya. Kalau Allah itu sudah cinta, berarti apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, kita doakan, kita panjatkan kepada Allah, itu langsung Allah dengar. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya akan aku jawab doamu. Itu kata Allah sendiri Pak Agus Masya ya. Allah. Jadi nggak ada yang sia-sia kalau kita menuju ampunan Allah, menuju taubatnya Allah, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Makanya untuk para peserta didik, untuk para ayah bunda, ayolah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi kita dengan momentum di bulan suci Ramadan ini, bulan yang dimana segala pintu taubat, segala pintu neraka ditutup, dan ampunan-ampunan Allah itu dibukakan, sampai kita nantinya kita dihisap, dihitung di akhirat nanti dengan keadaan yang banyak amalnya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil debu aja nih Pak Agus, sekecil debu, itu akan Allah balas berlipat ganda. Dan tak lupa juga ayat selanjutnya, famay ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Dan janganlah kamu mengerjakan sekecil kejelekan, itu juga Allah akan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Masya Allah. Jazakallah khair kepada Ustadz Kastoni Rais Masya SPDI Allah, terima selaku kasih. Guru Ismuba SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Terima kasih Ustadz Terima atas kasih, waktunya. Ustadz Kita Agus. sudah berbincang-bincang. Masya Allah. Semoga apa yang kita bicarakan ini mendapatkan bermanfaat ya untuk pemirsa yang ada di Iya. rumah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Amin, Ya. insyaallah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya mengingatkan lagi kepada kalian, jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru, update-update terkini dari podcast Limau Bendy School. Masya Oke, Allah. keren ya. Keren. Jangan lupa di komen Oke. ya, biar tambah keren ya. Mantap. Oke, terima kasih.
kita sama-sama akhiri dengan ucapan hamdalah dan doa penutup majelis ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.